Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revo Ferdiansyah di Titik Temu. Kali ini Titik Temu ceritanya berada di kantor DPC Demokrat Kerawang. Tentu kita langsung dengan ketua DPC-nya yaitu Bapak Pendi Anwar. Kita akan cerita bagaimana perjalanan Pak Pendi Anwar karena perjalanan cukup luar biasa. Tapi kita akan dalemin itu seperti apa. Kita langsung aja ke Pak Pendi Anwar. Pak Pendi Anwar, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Revo. Oke. Lama kita nggak jumpa ya, Pak? Iya. Ketua, banyak yang ingin tahu sebenarnya perjalanan Pak Pendi Anwar. Tentu ada proses yang panjang hingga hari ini menjadi ketua DPC Demokrat. Nah, sebelumnya kan juga jadi ketua DPRD dan hari ini juga menjabat masih anggota dewan ya? Masih. Nah, bisa ceritakan ketua, dulunya siapa sebenarnya Pendi Anwar itu? Orang ingin tahu ketua kan gitu. Iya. Baik, terima kasih Kang Revo sudah mau mampir. Ya, terima kasih Kang. DPC Partai Demokrat Kerawang. Tentunya inilah DPC kita di Kerawang. Yang jelas terima kasih atas silaturahminya. Ya, sama-sama. Tadi pertanyaannya lah luar biasa sekali, ini mungkin masa lalu ya? Masa lalu saya. Iya, saya itu mulai aktif di politik itu tahun 2003. 2003, oke. 2003, pada saat itu ada sebuah partai baru yang bernama Partai Demokrat. Oke. Jadi saat itu saya dibawa oleh seseorang, Pak Jarsugi Purwanto, untuk diminta menjadi ketua PAC. Ketua PAC Kecamatan Jatisari. Oke. Nah pada saat itu saya posisi saya sedang menjadi salah satu karyawan di sebuah perusahaan, yaitu di hotel. Ya, saya di Radisson Hotel dulu, kalau sekarang Plaza Hotel. Prime Plaza yang di BIC. Dan saya waktu itu menjabat sebagai security ya. Oke, security. Luar biasa. Ini lebih menarik ini. Oke. Saya 12 tahun jadi security di Plaza Hotel, dan saya meninggalkan tempat kerja saya itu setelah terpilih menjadi anggota dewan. Gitu. Jadi waktu 2003 saya jadi ketua PAC, 2004 pemilu waktu itu, kemudian 2009 itu saya ikut kontestasi di Pileg. Berarti 2009 ya? 9. Oke. 2009, dan saat itu saya posisi saya masih kerja sebagai seorang security. Saya nggak mundurkan diri kan, karena takut kalah kan. Nanti kehilangan pekerjaan. Kalau saya kalah di pencalegan, tiba-tiba saya sudah berhenti. Akhirnya ya, karena security itu kan kerja shift ya, shift pagi, shift malam, shift sore. Ya kalau shift pagi pulang, sorenya sosialisasi. Kalau shift malam, paginya sosialisasi. Dan kalau dulu kan kondisi politik di kita tuh nggak terlalu pragmatis seperti hari ini ya. Kita cukup silaturahmi dengan warga masyarakat, dengan saudara-saudara, yang paling utama itu kosnya nggak besar seperti hari ini. Dulu tuh kosnya nggak besar. Saya paling kalau keliling tuh nggak bawa uang, paling bawa stiker, bawa rokok, ya sudah, ngobrol-ngobrol aja. Bahwa saya punya niat untuk menjadi salah satu anggota DPRD dengan tujuan insya Allah ini bermanfaat tentunya ya. Buat masyarakat Kabupaten Karawang. Banyak juga yang ngetawain sih. Ngetawain dan meragukan pasti. Meragukan ya pasti. Seorang security atau tiba-tiba nyalon anggota DPRD. Sudah gitu kan memang saya lahir dari keluarga yang sederhana ya. Ya secara materi itu ya nggak ada yang bisa kita banggakan dalam artian untuk secara politis ya. Gitu ya, mengalir aja sebenarnya, mengalir. Dan itulah ternyata memang nasib saya 2009 itu Demokrat lagi bagus-bagusnya. Kita di dapil 5 dapat 2 kursi. Saya nomor urut 3. Saya nomor urut 3, kemudian DCS itu masih nomor urut. Jadi belum suara terbanyak tuh. Nah, begitu memasuki DCT,
Pak SBY waktu itu yang menjabat sebagai presiden, dia memberikan sebuah perpu bahwa keterpilihan anggota DPR itu secara proporsional terbuka. Suara terbanyak. Alhamdulillah di dapil saya dapat 2 kursi dan kursi keduanya saya. Gitu kan. Oke. Jadi berawal dari security ya? Security, saya security 12 tahun. Luar biasa. Di sana. Dulu apa sih yang dibayangkan kok pengen jadi anggota dewan? Yang pertama, gini ya, dulu itu saya tuh tinggal di perumahan. Di Mutiara Indah, Mendawan. Saya melihat kok perumahan ini nggak terurus gitu. Kemudian padahal kita juga PBB bayar, pajak, potong gaji juga kita kena PPh, kok nggak dapat pelayanan dari pemerintah. Saya nggak tahu kalau itu regulasinya bahwa perumahan itu harus diserah terimakan dulu ke pemerintah daerah baru bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Tapi saya belum tahu regulasi seperti itu. Saya hanya berpikir loh, kok setiap tahun kita memilih perwakilan kita, baik kabupaten, provinsi, kemudian RI, kemudian kita juga memilih bupati, kita juga memilih presiden. Apa sih manfaatnya memilih mereka? Apa hak pilih saya ini berguna nggak sih? Buat minimal buat lingkungan. Dasar dari itu, kemudian karena memang dari 2004 ini sudah tahu belajar tentang politik, bahwa setiap orang yang bergabung dengan sebuah parpol itu yang pertama harus punya tujuan, di mana tujuan ini harus searah dengan misi dan visi partai. Dan saya yakin seluruh partai pun yang ada di kita punya misi dan misi memperjuangkan yang baik, memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat. Nah, kalau saya nggak ada di sistem, di lembaga, bagaimana saya mau bisa melayani masyarakat? Maka ada keinginan, sepertinya menarik juga nih, kalau kita ada di dalam sistem, kita bisa lebih all out melayani masyarakat. Cobalah nyalon gitu sih sebetulnya. Ini kan security, terus nyalon dewan, terus terpilih. Ada jimat khusus nggak? Karena kan nyalon dewan, mohon maaf Pak Ketua, nyalon dewan itu kan sudah dengan menggambarkan bahwa harus memiliki finansial yang cukup, terus jaringan yang luas dan lain sebagainya. Karena yang dibutuhkan suara pemilih kan harus banyak. Apa punya jimat khusus Pak Ketua ini? Ya, saya sebetulnya terlahir dari keluarga politisi ya. Karena bapak saya itu salah satu ketua partai politik, Orde Baru. Nah, salah satu dari 3 parpol itu bapak saya menjadi ketua di tingkat desa. Namun sekarang mungkin ketua ranting. Nah, masa kecil saya, masa remaja saya itu di rumah saya itu sering ada pertemuan politik. Yang memang karena bapak ketua partai akhirnya sering mendengar gitu, sering menyimak, walaupun nggak ikut ngobrol gitu. Nah kemudian 2004 saya izin ke orang tua, bahwa Pak saya mau aktif di politik tapi bukan di partai bapak. Gitu. Bapak nggak juga nggak? Mau di mana? Saya ada yang ngajak di Partai Demokrat. Demokrat ya, kan bapak mah partai ini. Boleh nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Sok namanya partai politik mah pilihan masing-masing. Nah disitulah akhirnya saya aktif dari 2003 sampai 2009. 2009 saya ngomong lagi ke bapak. Pak saya mau nyalon. Saya mau nyalon Pak. Ke DPRD. Kata bapak, kamu beneran mau nyalon? Kan nggak punya apa-apa kita Pak. Kita mah keluarga sederhana. Sementara bapak selama ini juga ngedukung orang yang calonkan. Bapak aja yang bukan calon, hanya ketua partai dan tim sukses kayaknya keluar biaya, apalagi calonnya. Ya bismillah aja Pak. Akhirnya kata bapak, ya sudah kalau memang kamu mau nyalon dari Partai Demokrat,
Bapak keluar dari partai Bapak. Karena Bapak dulu bergabung dengan partai ini juga dengan baik-baik. Ya. Dan hari ini karena kamu anak Bapak, Bapak juga harus keluar dengan baik-baik. Ya. Akhirnya Bapak saya bikin surat pengunduran diri. Okay. Dari salah satu parpol itu dan langsung ke ketua PAC-nya memohon untuk mengundurkan diri dengan alasan ya anak mau nyalon di partai yang lain. Tapi menjaga menjaga hubungan dengan baik. Itulah hebatnya Bapak ya. Waktu itu bahkan kita pun silaturahmi dengan ketua PAC-nya partai Bapak itu. Saya juga ikut diajak, dia bilang ya Kang Haji hari ini juga karena ketua PAC sendiri yang parpol Bapak saya juga nyalon. Tetangga desa. Akhirnya di situ Bapak merestui, sudah Bapak saya itu lumayan ketokohan ya di desa. Itu karena setiap pilkades pasti Bapak saya yang paling dituakan. Kemudian Bapak estimasi di desa kita dapatlah jadi kata Bapak punya modal ini. Punya modal dasar. Ya sudah kalau memang kamu serius kita rapat keluarga dulu, ada bibi, ada ada mama, keluarga besar lah. Keluarga besar kita rapat dan memang dalam perjalanannya kita kan walaupun tidak punya logistik kan butuh APK kan. Iya, benar. Jadi waktu itu ada ponakan saya bikin stiker, uak saya modal udunan lah ya. Beli rompi di Pasar Senen 10, beli bola 2, nanti bibi kalau saya mau ke sana kasih 100.000 gitu kan. Ya keluarga yang support waktu itu patungan dan saya karena waktu itu memang masih juga menjabat sebagai security ya luar biasa energi yang harus saya keluarkan, pagi kerja, sore sosialisasi, malamnya kerja, paginya saya silaturahmi dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah karena memang kebetulan Partai Demokrat lagi bagus-bagusnya pada saat itu, saya sih nggak banyak, cuma dapat suara waktu itu 3.200. 3.200, tetapi secara akumulatif Partai Demokrat hampir 50.000. Waktu itu. Kita ada kuota 10 kursi, waktu itu 25, dan saya kalau nggak salah kursi ke-7. Dan Demokrat 2 kursi? 2 kursi. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Saya masih masuk dalam perjalanan itu. Ada perjalanan spiritual yang dalam proses pencalonan itu? Saya dari dulu, sebelum jadi anggota Dewan, ketika saya punya hajat, yang pertama kali saya datangin dan minta restu ke ibu. Ibu, kita melakukan ritual khusus. Karena walaupun seorang ibu itu tidak diminta pun, pasti akan mendoakan anaknya. Tetapi buat saya itu nggak cukup. Maka saya yang harus minta, dan saya melakukan ritual nggak boleh ada siapa-siapa. Saya masuk ke kamar berdua dengan ibu saya, ada ritual lah. Ada ritual di situ ya. Saya secara pribadi meminta doa restunya di situ dan memohon maaf atas selama ini belum bisa membahagiakan beliau tentunya. Itu saja sih, nggak ada yang lain-lain. Setelah itu kan terpilih ya waktu 2009 itu ya, langsung terpilih menjadi anggota dewan ya. Ada pesan khusus nggak orang tua, ibu atau ayah? Ibu saya selalu mengingatkan dari zaman saya kecil. Yang pertama yang selalu saya teringat sampai sekarang, yang pertama jangan mengambil hak orang lain, jangan mencuri lah kasarnya, jangan mencuri. Kemudian harus selalu baik dengan siapapun, terlepas orang itu tidak baik dengan kita, itu urusan mereka. Tetapi kita tetap harus baik dengan orang. Kasarnya begini kan, kata orang tua saya itu, walaupun orang itu mau ngebunuh kita, kita nggak usah balas, kita baikin aja, tetap baikin. Itu aja sih pesan-pesan beliau dari zaman dulu. Saya masih remaja. Memang banyak orang sukses itu, saya lihat perjalanan itu ya pasti melibatkan ibu kan. Orang tua bagaimana kan doa menembus kan itu. Nah, dari security lagi nih, security jadi anggota dewan.
Eh, Sebenarnya dalam sekarang Pak, kondisi sekarang apa yang Bapak ambil? Artinya ini kan mohon maaf, ruang security yang karena kebutuhan menjadi anggota dewan yang besar itu tadi. Eh, Artinya ini kan Bapak dalam perjalanan Bapak bisa diterapkan nggak Pak dalam kondisi hari ini? Artinya siapapun yang memiliki kemauan untuk menjadi anggota dewan, orang yang mungkin finansial kurang, artinya dalam Bapak menerapkan di Demokrat ini bagaimana? Apakah memberi ruang seluas-luasnya kepada siapapun itu? Ya, memang terkadang untuk mencapai sesuatu yang keberhasilan ya, Iya, keberhasilan itu semuanya tidak ada yang gampang, oke, tidak mudah. Saya 12 tahun jadi security, eh, kita tahulah security itu selerinya, iya, gajinya itu per bulan sekian. iya, Begitu gajian, iya, potong koperasi berapa, iya, potong warung tetangga berapa, sisa iya, berapa, habis iya, berapa hari. iya, iya, Seminggu udah habis kan, iya, iya, gajian tanggal 25, tanggal 1 iya, udah selesai gitu. iya, Makanya waktu saya jadi security pun saya mencari sampingan kan. iya. Saya 2 tahun ngojek. Wah, ini baru tergali ngojek kan pernah. Keren, 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 keren. Saya Oke, ngojek di depan toko Mas Puspita, jembatan layang Cikampek tuh. oke. Nah, Hmm. saya di situ ngojek. Kalau si pagi pulang kerja, saya nggak pulang ke rumah, Hmm. masih mangkal dulu tuh. Mangga. Karena kalau saya kerja di hotel itu uniform kita, Hmm. seragam kita tuh disiapkan di hotel. Jadi kita berangkat tuh pakai sendal, pakai jaket, pakai Iya, baju, udah berangkat nanti di hotel baru ganti baju dinas oke. kita. Nah pulang kerja, saya ngojek kan. Iya, Saya ngojek, waktu itu tarifnya masih 1.000 iya. ke Pucung, 2.000 ke Kota Baru, ke Kampung Baru, dan 3.000 ke Gria. Jadi kalau shift malam, habis maghrib, saya berangkat, mangkal dulu. Kira-kira Nah, sehari dapat berapa ngojek? paling banter dapat 20.000. 20.000. Itu udah bagus banget dapat Iya, 20.000 itu. Paling dapat 15.000, 10.000, kadang-kadang 8.000 gitu. iya, buat tambahan ya. Nah, di rumah Iya. istri saya itu jualan beras. Oke. Jualan beras. Sebenarnya keluarga itu keluarga beras ya, usahanya Iya. di beras. Sampai diajarin cara ngeliterin beras itu ada tekniknya. Hmm. Biar nggak rugi gitu kan. Cara Iya. ngeliterin beras seperti apa. Kemudian saya juga selain ngojek, saya juga jualan kaos kan. Dulu Hmm. zaman 2002, kemudian 2003 itu ada yang namanya kaos dagadu. Oke, oke, Tahu oke. nggak Ya, ya, dagadu? Jogja, Jogja, Pak. Jogja. Iya. Jogja itu lumayan mahal kan. Ada Iya. yang 30.000 Iya. waktu itu kan, itu udah lumayan mahal. Iya. Populer dulu itu. Populer kan. Iya. Nah, saya punya teman, dia yang bisa ngambil kaos Jogja yang reject. Hmm. Jadi yang ininya ada sobek Iya. dikit, yang ininya Jahitannya ada mungkin jahitan ya. yang nggak Iya. rapi, itu murah kan. Hmm. Itu murah. Kemudian saya coba minta dong dua kodi awalnya kan, dua Iya. kodi. Berapa? Dari dianya sekian. Ini murah nih, saya bisa jual 3.000 nih, bisa Iya. jual 4.000 nih. Iya. Akhirnya laris tuh kan, laris. Kemudian saya ambil lagi 5 kodi, saya ambil lagi 10 kodi. Bahkan saya pernah sempat keliling jualan kaos dagadu Dagadu itu, nyambi setelah saya selesai tugas jadi security gitu. Hmm. Nah 2004 itu saya aktif di partai, itu masih tuh, Iya. masih jalan-jalan, masih jualan-jualan kaos dagadu itu. Jualan oke, ngojek oke kan gitu Oke, ya. mau Iya. di kopi yang penting halal. Iya. Yang penting halal. Prinsip saya yang pertama adalah waktu itu ya, saya sebagai kepala keluarga, Iya. saya punya tanggung jawab anak dan istri. Oke. Maka anak dan istri saya harus makan. Karena kalau anak satu mungkin dengan gaji segitu masih oke lah kan. Iya. Tapi begitu anak kedua, kemudian yang pertama udah sekolah, Iya. biaya udah naik kan. Iya. Udah naik. Ya sudahlah, yang penting halal. Iya. Apapun akan saya lakukan yang penting halal. Halal. Seperti itu kan. Nekat banget Bapak mau jadi anggota dewan. Iya. Nekat berarti kan Pak? Iya ya, nekat Iya. sih kalau begitu. Nekat. Iya. Artinya kan, mohon maaf Pak,
eh, untuk memenuhi kebutuhan sehari kita kan masih juga ABCD ya. Terus harus kita harus menyalonkan anggota dewan. Ya kan jelas anggota dewan harus ketemu masyarakat, ngopi dan lain sebagainya udah pasti. Sementara kan penghasilan kita dari situ memang harus keluarga. Iya, bisa dibilang nekat kan Bapak. Tapi itulah kun fayakun ya. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu. Selama kita punya niat ikhlas, kemudian fokus dan serius untuk mencapai apa yang kita inginkan, selalu ada jalan. Selalu ada jalan dan memang proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, faktanya sampai hari ini udah 4 periode. 4 periode ya? 4 periode kan? Iya. Ada pesan nggak Pak bagi siapapun itu yang pengen jadi anggota dewan, nyalonkan kan? Kalau oke lah kalau orang memiliki jaringan dan memiliki finansial cukup itu gampang tinggal nyalon kan? Tetapi bagi yang terbatas kan, ada pesan nggak? Apakah gimana kan? Yang jelas pesan saya buat mungkin siapapun, siapapun yang punya tujuan atau minat ingin membaktikan dirinya menjadi seorang pelayan masyarakat. Karena waktu saya nyalon pada saat itu niat saya adalah bagaimana caranya saya bisa melayani masyarakat, bukan jadi ingin pejabat, bukan jadi ingin normal lah kalau memang ingin meningkatkan taraf ekonomi keluarga juga tentunya harus balance juga. Bagaimana kita bermanfaat untuk masyarakat, tetapi juga di satu sisi keluarga juga penting. Itu sesuatu hal yang tidak terpisahkan. Saya. Yang jelas tidak ada yang tidak mungkin. Itu konsep pertama. Yang kedua, selama niat kita baik, ikhlas, fokus dan serius, itu selalu ada jalan. Saya banyak belajar tentunya dari orang-orang sukses yang sebelum kita yang memang tadinya from zero to hero yang awalnya dia bukan siapa-siapa dan karena keseriusannya kemudian keuletannya dia bisa menjadi seseorang yang luar biasa dan banyak bermanfaat untuk orang lain. Jadi buat siapapun yang ingin mencapai tujuan, termasuk juga di DPRD, tentunya yang pertama niatkan dulu dengan hati yang tulus, baik, apa sih niat kita, jangan sampai niat saya pengen jadi pejabat nih, itu kalau menurut saya agak kurang pas lah, agak kurang pas. Niatkan bahwa saya ini ingin menjadi seseorang yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian yang kedua tentunya perbanyak silaturahmi, karena kadang-kadang masyarakat ini dengan didatangi, dengan sudah kenal, itu akan lebih gampang daripada yang orang tiba-tiba kita ajak. Dulu saya waktu sebelum mencalonkan, karena memang udah aktif di partai, saya selalu keliling ke desa-desa. Walaupun ya sebetulnya pada saat itu ingin mengajak orang bergabung dengan Demokrat, karena Partai Demokrat partai baru. Masih banyak orang mempertanyakan partai apa ya? Partai naonnya, sama sih ketua umumnya. Saya bilang ini partainya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa ya Pak Susilo Bambang Yudhoyono? Itu menterinya kan, beliau Menko Polkam kan, beliau itu mantan Menko Polkam. Masih banyak yang tidak tahu pada saat itu. Jadi. Dan silaturahmi memang sangat penting. Kemudian tahap berikutnya ya kita juga harus bisa menjelaskan masyarakat ketika kita bisa masuk dan terpilih, tentunya harus ada agreement dengan masyarakat bahwa saya dari 4 periode ini, setiap kali saya ketemu dengan masyarakat, saya selalu memposisikan diri kepada mereka bahwa saya adalah pelayan. Saya pelayan Bapak, saya pelayan Ibu, jadi tugas saya adalah melayani, bukan untuk dilayani. Saya nggak mau dipanggil sebagai pejabat lah atau apalah. Karena sebenarnya itu untuk mengingatkan diri sendiri kan. Mengingatkan diri sendiri. Kenapa sih saya sering ucapkan saya pelayan ya? Saya pelayan ya Pak, saya pelayan ya Bu. Itu minimal supaya saya tidak lupa diri.
Dan alhamdulillah memang hampir semua konstituen saya, tim sukses saya kan punya tim suksesnya. Kita berikan nama keluarga tim sukses saya itu Wakap. Wakap itu kepanjangan dari Wargi Kang Pendi. Wakap. Tapi filosofi saya, kenapa saya harus namakan Wakap? Saya ingin untuk mewakafkan tenaga dan pikiran saya untuk masyarakat. Filosofinya seperti itu. Kalau yang lain kan ada bala, ada relawan, ada apapun namanya. Saya sampai waktu itu nyari apa ya kira-kira ya. Awalnya kaget juga sih, wakaf apa nih, wakaf tanah. Wakaf diri kan. Wakaf becir, nah, wakaf ini adalah keluarga besar kita. Wargi Kang Pendi. Wargi itu kalau bahasa Sunda kan saudara. Sampai hari ini wakaf masih berdiri. Yang dulu awal 2009 itu paling 70 orang, sekarang udah hampir 400 kan anggota wakaf. Anggota wakaf Wargi Kang Pendi itu ya sudah hampir 400. Dari 7.000 bentar lagi juga bisa 70.000 itu. Oke, Anu Ketua, masih sering komunikasi sama teman-teman security? Masih. Karena kebetulan agenda kantor juga kan kalau ada rapat di luar kabupaten itu kan di sana. Oh, salah satunya ya. Jadi saya masih sering silaturahmi dengan mereka, bahkan dengan ojek pangkalan pun masih ada beberapa yang hari ini masih komunikasi dengan saya. Ada waktu itu ketua ojeknya yang dari Kerajaan. Sempat juga saya kumpulkan waktu itu pertama kali jadi ketua DPR, anggota DPRD, silaturahmi dengan Pak Ojek. Saya izin lah, izin, saya udah nggak ngojek lagi nih. Saya nggak ngelintas lagi nih. Silakan lintasnya diambil kan. Karena banyak kenangan kan. Pasti. Ojek itu waktu itu di depan toko Mas Budi itu pakai nomor. Antri gitu. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ada penumpang nomor 1 dulu. Nanti yang ini naik ke nomor 1 terus. Dan banyak kenangan karena karakter penumpang itu beda-beda kan. Saya pernah ya dapat penumpang udah jalan nih dari tempat rem belok kiri kan jalan kereta api tuh. Nah, pas mau nyampe kereta api, si penumpang nanya, tahu rumah saya nggak? Nah, enggak Pak, rumah Bapak di mana? Rumah Bapak di mana? Oh, nggak tahu, yang kalau itu nggak jadi, turun kan? Turun itu penumpang. Kamu nggak jadi ya? Kamu nggak tahu rumah saya, ya udah nggak jadi. Dia pilih antrian nomor 2. Lah saya ke belakang lagi, antri paling belakang lagi kan. Saya tanya ke teman-teman, itu penumpang saya turun karena dia mah karakter begitu, jadi begitu naik itu harus langsung ke rumahnya. Nah, saya kan nggak tahu rumahnya. Ada yang kayak gitu. Itu memori yang nggak pernah saya lupakan, pengalaman saya waktu ojek ya. Nah, lanjut ke depan. Dilantik terus menjadi anggota dewan. Bagaimana? Pertama kali kan? Pertama kali jadi dewan? Oh, kaget. Kagetnya tuh karena kita kan karyawan ya. Datang, absen, kerja. Nah, awal-awal saya begitu habis dilantik nih kan, saya pakai dasi. Tapi kan tahu kan, DPRD, kayaknya harus pakai dasi. Pakai dasi, pakai kemeja, pakai jaket, pakai motor. Saya pakai motor itu waktu itu. Oh, dari rumah kayaknya pakai motor. Dari Cikampek ke gedung dewan itu pakai motor. Keren kan, udah kayak sales aja. Sampai kantor, kita kumpul dengan fraksi waktu itu Pak Muhtar. Saya tanya, Om, kita kerja apa nih hari ini? Ya nggak ada kerjaan Mas. Lo kok nggak ada kerjaan nih? Kita digaji kan? Ya gaji mah udah dapat nanti tanggal 1, tanggal 2. Terus kita kerjanya ngapain? Ya belum, ini kan masih baru. Belum pembentukan alat kelengkapan dewan. Terus saya ngantor ke sini ngapain? Ya udah gini aja ngobrol-ngobrol. Karena memang waktu itu alat kelengkapan kan belum terbentuk. Saya baru ngerti tuh, jadi anggota dewan yang baru dilantik itu kerjanya nggak ada ternyata. Mungkin sebulan atau 2 bulan lah. Karena menunggu itu ya. Nunggu AKD. Agak kaget juga, biasa langsung absen. Ada absen nggak Om? Nggak ada. Belum nggak ada absen ya. Seperti karyawan aja kan. Saya pikir seperti itu lah. Ternyata nggak ada absen. Jadi kalau kita mau datang ke kantor, boleh kapan saja. Terus butuh
proses berapa lama artinya? Oh, dewan seperti ini ya, dewan. Kayaknya karena Pak Mutar itu ketua fraksi saya ini kan udah 2 periode gitu. Setiap hari saya ngobrol dengan beliau di fraksi dan belajar dengan beliau tentang kelembagaan DPRD. Saran beliau, Mas Fendi harus lebih banyak baca undang-undang, baca PP, baca Perpres, Permen, karena di DPRD ini atau regulasi pusat ini setiap bulan bisa lahir. Bulan ini lahir Permen ini tentang ini, besok lahir undang-undang ini tentang ini, itu nggak boleh ketinggalan. Harus update ya? Harus up to date kata beliau kan. Ya udah, akhirnya saya ya browsing waktu itu ya, cari-cari tahu. Oh, saya juga pelajari undang-undang MD3, gitu. Karena memang karena baru ya di situ, saya harus bisa dan jangan sampai malu-maluin partai kalau ada yang nanya. Kuncinya harus banyak belajar. Gitu. Karena mungkin seseorang di luar basic edukasinya ada yang S1, S2, S3, tetapi begitu masuk ke lembaga DPRD agak sedikit berbeda. Pendidikan itu ya hanya sebagai penunjang. Kita harus betul-betul, Permendagri ini tentang ini. Termasuk juga produk hukum daerah kan ada Perda. Nanti kita akan bikin Perda ini ya, nanti ada ini untuk apa? Konsiderannya dari mana? Sebenarnya manfaatnya untuk masyarakat apa sih? Itu luar biasa, agak stres juga ya. Waktu itu saya harus banyak belajar banget. Harus banyak mengejar kan? Gitu. Harus. Gajian pertama kaget? Kaget. Berapa ya? 5 kali lipat kali ya? Kaget ya? Kaget banget itu. Begitu, gede banget gaji. Perasaan saya belum kerja nih kan. Kan sebulan itu kan kita masih belum ada AKD. Tiba-tiba dilantik tanggal 5 Agustus. Ya, 5 September itu sebulan kan. Kita belum ada AKD. Udah dapat gaji. Gede lagi. Gede banget ya gaji. Terus pertama kali buat apa gaji pertama? Yang pertama itu ya buat syukuran lah. Syukuran buat keluarga, buat kumpulin apa tim-tim gitu ya. Ya kita sederhana aja lah, misalnya makan-makan, syukuran ya, ini buat syukuran. Terus lanjut lagi, setelah 1 periode menjadi dewan, terus langsung ketua DPR ya? Periode selanjutnya? Enggak. Oh, gimana? Periode kedua tuh saya ketua komisi. Oh, ketua komisi. Sama ketua fraksi. Jadi periode pertama itu saya sekretaris fraksi, saya ditempatkan di komisi 1, 2 tahun setengah, kemudian 2 tahun setengah di komisi 4. Itu periode pertama. Periode kedua, saya ditunjuk oleh Dipelikat, waktu ketua DPC, untuk jadi ketua komisi 4, dan juga ketua fraksi. Nah, periode ketiga, baru ketua DPRD. Berarti itu tahun berapa? 2014 ketua DPRD ya? 2019. Oh, 2019. Ya, 2019 ketua DPRD. Itu merasa kaget lagi nggak dulu anggota dewan terus jadi ketua DPRD? Nggak terlalu, karena kita udah 2 periode, udah 10 tahun. Jadi udah paham lah. Kursi pimpinan, kursi anggota, nggak terlalu kaget. Enakan kursi anggota apa kursi pimpinan, Pak? Sama aja kan, cuma beban ketua itu yang lebih berat, besar ya. Karena kan ketua DPR itu bukan kepala. Jadi di bawah itu bukan anak buah, bukan bawahan gitu loh. Karena di dalam lembaga itu ada 50 kepala, yang 1 ketua DPRD, sementara yang 49 kepala ini kan masing-masing punya punya misi dan visi partai masing-masing. Gitu. Nggak bisa kita ngomong hari ini A ya, mereka bilang A, nggak bisa. Karena ini masing-masing perwakilan parpol. Kita harus bisa menyesuaikan dan minimal harus selalu membuat mufakat. Makanya saya waktu jadi ketua DPR itu 3 bulan sekali itu ada rapim. Rapim fraksi, rapim komisi, yuk kita bahas bareng-bareng. Ini untuk kepentingan Kerawang. Lepaskan dulu emblem partai. Kita hari ini ada untuk masyarakat Kerawang. Kita giring ke sana. Kita semua wakil rakyat. Selama berarti 4 periode ya hari ini, sampai hari ini 4 periode.
apa Pak yang eh, 4 periode pasti sudah banyak pengalaman menjadi anggota dewan. Apa Pak yang menjadi Bapak hari ini, ya ini yang harus dia selesaikan gitu. Ada PR besar. Hmm. Uh, yang pertama tentunya kita sudah tahu ya bahwa APBD ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke. Karena nggak mungkin ada APBD ketika tidak ada PAD, pendapatan daerah. Dari mana PAD? Ya, dari kita-kita, dari warga masyarakat, ada yang bayar pajak. Pajak motor, pajak mobil, pajak makan minuman, gitu kan. Kemudian pajak daerah yang lainnya, PBB, BPHTB, kemudian ada retribusi, dikumpulkan menjadi sebuah PAD. PAD ini berarti kan uang rakyat, bukan uang bupati, bukan uang presiden. Nah, bagaimana caranya PAD ini kembali kepada masyarakat? Bisa dinikmati lagi oleh bisa masyarakat. Dinikmati lagi. Nah, itulah yang harusnya baik DPRD maupun eksekutif pola pikirnya ke sana. Bahwa hari ini mengoptimalkan itu ya. Optimalisasi itu kan. Dan ada sebuah kendala juga di Karawang hari ini bahwa pemerintah daerah ini agak longgar kaitan dengan perizinan perumahan. Jadi Karawang ini kan daerah industri, destinasi daripada para pencari kerja. Karena kawasan di kita ada banyak dan salah satu industri terbesar se-Asia Tenggara. Dampaknya yang pertama adalah eksodus dari luar Karawang untuk mencari kerja di Karawang. Yang kedua itu menjadi ledakan penduduk yang di luar angka kelahiran. Nah, makanya ada beberapa pengusaha yang mencoba memfasilitasi itu dengan cara membuat perumahan. Nah, yang pencari kerja ini ketika mendapat kerja di Karawang, kemudian menjadi karyawan tetap, atau dia punya jodoh di tempat kerjanya, akhirnya ngambil perumahan. Dan orang-orang perumahan semuanya pasti ya bayar BPHTB, tidak akad kredit, bayar PBB, gajinya juga potong PPh. Tetapi sampai hari ini dari sekian ratus perumahan hanya berapa puluh yang sudah diserah terimakan oleh developernya kepada pemerintah daerah. Sehingga perumahan-perumahan ini tidak bisa dilayani oleh pemerintah daerah. Karena memang aset patung dan patosnya masih milik developer. Belum menjadi aset daerah. Ini kesulitan. Ini dan harus ada solusi. Kasihan. Artinya DPRD akan melakukan hal-hal itu? Kita dari Komisi 3, 2 tahun yang lalu, saya waktu itu Komisi 2 ya. Sudah melahirkan peraturan daerah tentang utility, pasum dan pasos. Tinggal bagaimana pemerintah daerah hari ini mengoptimalkan perda tersebut untuk menertibkan seluruh developer supaya segera menyerah terimakan pasum dan pasosnya kan ke Pemda. Regulasinya sudah ada. Silakan pemerintah daerah untuk menggunakan sebaik-baiknya peraturan daerah itu. Sebelum kita lanjut, bagaimana kita minum dulu aja kita? Kita lanjut nanti. Jadi kita sudah ngobrol tadi dari perjalanan hingga menjadi anggota dewan, bahkan ketua DPRD. Sebelum saya ke ketua DPC, masyarakat juga ingin tahu sebenarnya tugas anggota dewan itu apa? Tugas anggota dewan. Tugas dasarnya apa sih? Sebetulnya secara Undang-Undang MD3, PP 12, 2018 itu kan hanya 3 kan. Yang pertama budgeting. Yang kedua legislasi. Yang ketiga controlling. Nah, budgeting ini kan hak anggaran. Anggaran itu ada tertuang di dalam Undang-Undang 23 2014 di pasal 100, Bupati jajaran merancang dan mengajukan APBD kepada DPRD. Pasal 101-nya DPRD mengkaji dan menyetujui. Nah, itu kunci budgeting ya. Kenapa harus mengkaji, kemudian harus menyetujui. Nah, disitulah ada yang namanya selain controlling juga tentunya kita harus tahu
Ini duit rakyat nih, Iya. 5,8 triliun. Iya. Segitu banyaknya mana dong mau dikemanain nih? Iya. Mau buat apa? Mau buat apa? Oke, kata eksekutif, ini Pak, ini buat jalan, ini buat jembatan, ini buat Iya. kesejahteraan rakyat. Nah itu disitulah ada yang namanya pengkajian, ada yang namanya rapat badan anggaran dengan seluruh OPD. Nah, ketika kita rapat badan anggaran, itu kita undang semua SKPD, kepalanya, yuk mau diapain nih? Saya mau tahu bermanfaat nggak APBD ini untuk rakyat Kerawang. Saya juga harus pastikan ada nggak output, outcome, benefit, dan impact. Tentunya baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Itu budgeting. Yang kedua legislasi. Legislasi ini kan pembentukan produk hukum. Jadi kita di DPRD juga punya wewenang untuk melahirkan sebuah produk hukum. Nah, melalui yang namanya Perda Inisiatif. Jadi nanti tuh masing-masing komisi 1 sampai 4, ini akan merumuskan perda apa sih sesuai dengan tugas dan fungsi komisi tersebut. Misal komisi 1 tentang pemerintahan, tentang hukum, komisi 2 tentang keuangan, tentang ekonomi, komisi 3 infrastruktur, komisi 4 kesejahteraan masyarakat. Silakan bikin raperda inisiatif, kemudian setelah diusulkan, itu akan kita umumkan di akhir tahun. Nah, kemarin udah kan? Berapa sih raperda yang kita garap tahun depan? Dari DPRD misalnya 8. Dari eksekutif berapa? Nah, nanti kita paripurna baru tahun depannya si raperda ini masuk ke Bapemperda. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, disinilah Bapemperda akan bekerja sama dengan tim naskah akademik. Kita bekerja sama dengan universitas. Dan kebetulan di Karawang ini kita pakai dua-duanya. Ada UBP, ada Unsika. Nah, Bapemperda dengan UBP, dengan tim pengkaji ini merumuskan pasal per pasal, bab per bab. Nanti kalau sudah selesai, dibawalah produk hukum ini rancangannya ke Badan Musyawarah. Nah, di Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua DPRD itu memberikan pandangan kepada para anggota Badan Musyawarah dan para ketua fraksi. Ini sudah siap untuk diproduk hukumkan melalui pansus. Baru dibentuk pansus, setelah itu jadilah produk hukum daerah. Yang ketiga, controlling, pengawasan. Pengawasan yang tadi saya bilang, sejauh mana sih APBD ini bermanfaat untuk masyarakat, sejauh mana perda-perda ini juga dilaksanakan oleh eksekutif, karena juga di satu sisi, selain 3 hak visi kita di situ, kita juga punya hak yang lain. Ada hak interpelasi, ada hak angket, ada hak menyatakan pendapat, itu juga sudah dipayungi oleh undang-undang. Kalau memang kontrolnya tidak berjalan dengan baik, dalam artian ada sesuatu, baru kita mengeluarkan hak yang lain. Oke, Ketua. Selanjutnya kita mau ngobrol lagi nekatnya Bapak. Kan bisa dibilang nekat juga ini. Tahun berapa kemarin waktu pemilihan Ketua DPC? Aduh. Karena kan ada Bu Selika yang juga waktu itu masih menjabat bupati ya. Terus ya itu. Ini Bapak bisa dikatakan juga nekat juga. Modal nekat juga ini ya, gimana kan? Saya hanya mempelajari ADRT kan. Jadi yang namanya ADRT itu adalah regulasi rumah tangga organisasi. Saya melihat di sana siapapun yang namanya pengurus, kader itu punya hak untuk memilih, juga punya hak untuk dipilih. Saya ingin menghidupkan demokrasi itu bukan hanya di luar, tapi di rumah saya sendiri juga demokrasi harus hidup ya. Harus hidup gitu. Hanya begitu, saya izin kok sama beliau. Waktu itu, Bu, sepertinya saya mau mencalonkan diri jadi ketua DPC. Saya sekretaris beliau kan. Ya, lebih lah beliau aja ya. Sudah, stop, yuk kita bareng-bareng. Itu tahun berapa ya? 2022. 2022, oke. 2022. Bareng-bareng katanya. Toh ini rumah kita, kita sama-sama saja.
Waktu itu di sini nih di ruang rapat, juga kita rapat dengan seluruh pengurus baik DPC maupun PAC, dan beliau sendiri mengumumkan bahwa waktu itu beliau menyampaikan saya nyalon lagi sebagai ketua DPC, dan kebetulan Kak Fendi juga sekretaris aku, juga nyalon sebagai ketua DPC. Inilah demokrasi yang ada di partai kita. Ya sudah, akhirnya berjalan. Kebetulan saya lihat PO, PO peraturan organisasi itu berbeda dengan dulu. Jadi kalau dulu itu suara terbanyak dukungan itu otomatis menjadi pemenang. Nah, PO kan kemarin itu ada batas minimal, ambang batas 30% atau 6 PAC boleh menjadi diusung oleh minimal 30% atau 6 orang, ketua PAC boleh nyalon. Gitu kan. Saya dapat waktu itu 8 PAC, dan keputusan itu diambil oleh pusat DPP ya. Saya bilang yang penting saya bisa nyalon aja dulu lah. Untuk menghidupkan demokrasi ya, demokrasi di internal partai. Toh keputusannya bukan di bawah, keputusan di pusat. Ya. Setelah saya nyalon, sudah saya serahkan yang di pusat. Selepas tiba-tiba saya terpilih kan saya nggak tahu juga. Tapi ada perjalanan yang selalu ingat nggak Pak dalam mencalonkan ketua DPC? Saya sih apa ya, punya harapan mudah-mudahan ini adalah edukasi. Edukasi buat para pengurus partai bahwa sistem demokrasi itu harus berjalan dimanapun, termasuk di rumah tangga kita lah. Misal gini, kita suami ingin melakukan sesuatu, lebih demokratis lagi kalau tanya istri, gimana nih kalau ayah mau ini, tanya anak yang udah dewasa, ayah mau ini, setuju nggak? Itu kan bisa diterapkan di rumah tangga, kan? Bukan hanya di organisasi. Misalnya, contoh waktu itu ya, kan saya diganti kan, jadi ketua DPRD kan. Saya ajak kumpul anak saya yang 3, karena yang kecil, yang bungsu masih belum belum dewasa, sama istri. Saya bilang, sepertinya besok akan ayah lepas ketua DPRD, jadi mama, istri, kemudian anak saya jangan kaget. Toh ayah masih menjadi anggota DPRD dan Allah masih bisa melayani masyarakat. Gitu. Dan mereka bisa support. Ya sudah ya, kalau anak saya yang paling besar terutama kalau memang seperti itu, ya itulah itu yang terbaik. Yang terbaik yang harus kita jalankan, dan yang penting ayah masih bisa bermanfaat di masyarakat. Kan enak kan ngobrol begitu di luarnya, saya terharu juga gitu ya. Saya awalnya hanya ingin memberitahukan saja. Gitu. Tapi respon anak saya yang paling besar, respon yang kedua, itu luar biasa. Dan saya selalu kepada anak-anak saya itu, kalau di luar itu jangan pernah memperlihatkan bahwa kalian itu anak ayah. Ayah itu bukan siapa-siapa. Ayah itu hanya pelayan masyarakat. Kalian bergaul dengan baik-baik, jangan sampai salah pergaulan, jangan pernah ngaku-ngaku, kecuali orangnya udah tahu ya. Tiba-tiba, oh saya anaknya Penel, saya nggak pernah mengizinkan. Nggak pernah mengizinkan pada anak saya untuk hal semacam itu. Biar membangun jaringannya sendiri. Saya ingin anak-anak saya menjadi dirinya sendiri, tanpa ada bayang-bayang saya. Tanpa bayang-bayang kebesaran ayahnya, anak-anak. Setuju. Yang mereka harus paham, ayahnya itu mantan security, ayahnya mantan tukang ojek. Itu aja. Itu supaya menjadi motivasi buat mereka. Tapi waktu itu anak saya sempat dibully ya, waktu SMP itu. Pertama kali saya jadi anggota dewan, itu ya sempat dibully, anak tukang ojek. Dan saya sempat baca di Facebooknya, ya namanya anak-anak baru gede ya, suka bully-bulian kayak gitu. Emang faktual, emang fakta ya kan, memang ngojek. Jadi nggak harus dibantah gitu. Ini udah cukup lama juga ini kita berbincang-bincang Ketua. Ini pertanyaan terakhir juga. Ini tentang nekat lagi. Pertama jadi security, nyalon dewan mau nekat. Terus anggota dewan walaupun sekretaris menyalonkan ketua DPC, nekat juga ini. Ini lebih bisa dinilai nekat juga. Yang terakhir ini,
Apakah mau nekat juga besok nyalon bupati atau wakil bupati? Ke depan kan? Saya enggak kepikiran. Oh, belum kepikiran. Karena kultur ya, kultur demokrasi di kita ini, kalau menurut saya ini masih belum bagus. Masih belum bagus. Jadi edukasi ke masyarakat itu juga harus lebih masif ya, bahwa kita ini akan memilih seorang pelayan yang tugasnya melayani mereka. Jadi jangan sampai digadaikan satu hak pilih dengan sekian nominal. Yeah. Selama itu masih berjalan, kita akan kehilangan orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang punya semangat untuk melayani masyarakat dan bisa dikalahkan dengan orang-orang yang punya logistik. Ini ya, punten ini pribadi saya ya melihat kultur demokrasi di Indonesia ya, bukan di Karawang. Indonesia ini masih belum bagus. Ya. Masih memperbaiki terus lah, masih terus bertahap kan gitu, nggak bisa langsung ini menerima pada kenyataan demokrasi di Indonesia itu kan. Oke, terima kasih Ketua atas waktunya ya. Nanti kita saya makasih nih, saya nanti giliran saya sudah terakhir ya. Siap. Oke, atur nuhun Ketua ya. Ya, terima kasih, kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Ketua DPC Demokrat Karawang, dan beliau juga ternyata mantan security dan mantan tukang ojek yang sukses hari ini. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya di Titik Temu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.